Masih di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat saudara, masih bersama Bang Darda di sini di radio kesayangan kita. Sahabat saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Hadis Wasiat Rasul untuk Abu Sa'id Al-Khudri. Wasiat apa saja itu sahabatku? Yuk kita dengarkan Ustadz Abdul Somad. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bapak ibu hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ni semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Banyak orang lain tak dapat mengisi hidup dengan yang baik-baik. Alhamdulillah malam ini kita diberi Allah umur panjang, diberi Allah kesehatan, dan yang paling kita syukuri adalah nikmat istiqamah iman dan Islam, sehingga ringan kita melangkahkan kaki datang ke rumah Allah. Untuk itu kita ucapkan kalimat yang paling mulia keluar dari mulut seorang muslim, ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, semoga ku tambah nikmatku padamu, kata Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat istiqamah ini sampai akhir hayat kita nanti insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaat uzma dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dalam bentuk lain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan mengkaji hadis. Ini merupakan malam pertama, dan insyaAllah Masjid Al-Falah Jalan Sumatera ini memprogram pengajian setiap malam Kamis, Rabu malam Kamis. Tapi saya Rabu malam Kamis yang pertama untuk setiap bulan. Untuk selanjutnya dengan ustaz-ustaz yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi pengajian, meramaikan pengajian majelis ilmu ini insyaAllah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan kaji hadis disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat Nabi dan termasuk golongan ulama di kalangan sahabat Nabi, dan beliau termasuk sahabat Nabi yang muda. Pada perang Badar umur beliau 13 tahun. Jadi kalau para perang Badar umur 13, perang Badar itu tahun ketiga. Jadi waktu Nabi meninggal umur beliau, kalau 3 tambah 7, umur beliau waktu Nabi meninggal 20 tahun. Muda sekali. Sahabat Nabi berasal dari golongan Khazraj. Sahabat Nabi ini secara umum terbagi dua. Satu golongan Ansar yang di Madinah, satu golongan Muhajirin yang datang dari Makkah. Ansar ini pula terpecah menjadi dua, terbagi menjadi dua. Satu golongan Aus, satu golongan Khazraj. Beliau ini termasuk dari suku Khazraj yang berasal di Madinah, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Datanglah seorang Arab Badui. Arab ini terbagi dua secara umum. Satu Arab Madani yang berhidup berperadaban, atau disebut juga dengan Hadari, yang menetap, rumahnya tetap tinggal di suatu tempat. Lawan dari Hadari, Madani ini adalah Badui, Badawah. Diambil dari kata Badawah, orang yang hidup berpindah-pindah, atau disebut juga dengan masyarakat nomaden, orang yang berpindah-pindah. Selesai pindah berkemah di sini, dipindah. Biasanya orang Arab Badui ini tidak berperadaban, kasar. Orang Arab Badui ini tak tahu sopan santun tata kerama. Ini Arab Badui. Suatu ketika datang orang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi, buang air kecil dalam Masjid Nabawi. Bisa Bapak Ibu bayangkan betapa tak beradabnya orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kasar. Suatu ketika Nabi mencium cucunya Hasan dan Husain, ada orang Arab Badui di situ. Dia katakan, "Ya Muhammad, anak saya 10 laki-laki, satu pun tak pernah saya cium."
Saking kasarnya orang Arab Badui. Sekasar-kasarnya orang kita preman bertatu, kalau anaknya pasti dicium. Ini Arab Badui tak pernah mencium anak. Kasar. Anak saya 10 tak ada pernah saya cium ya Muhammad. Ini menggambarkan orang Arab Badui. Termasuk yang datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang Arab Badui datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Apa yang dia katakan? Ausini. Hai Abu Sa'id Al-Khudri, kasih saya ausini, wasiat. Kasih saya pesan. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau kita kenal dengan orang atau orang baik, orang yang kita anggap saudara seiman, kita minta pesan. Apa pesan kamu ke saya? Kita biasa ini sudah menjadi tradisi kita juga. Cuman terkadang pesan itu kita sampaikan hanya ketika mau musafir jauh saja. Kalau mau ke Makkah baru pesan. Apa pesan ibu? Apa pesan bapak? Ini pesannya. Ausini, kasih saya pesan. Hai Abu Sa'id Al-Khudri, engkau sahabat Nabi yang pernah hidup dengan Nabi SAW. Orang yang hidup dengan Nabi namanya sahabat. Definisi sahabat, man laqiyan Nabi SAW, orang yang hidup bertemu dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. 3 ini definisi sahabat. Oleh sebab itu kalau hanya sekedar bertemu dengan Nabi tak beriman, maka tak disebut dengan sahabat. Abu Talib tak disebut sahabat walaupun dia bertemu dengan Nabi. Abu Lahab tak disebut sahabat walaupun bertemu dengan Nabi, tapi tak beriman dengan Nabi, tak dinamakan sahabat. Hidup pun sezaman dengan Nabi, kalau tak bertemu Nabi tak juga disebut sahabat. Siapa yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak bertemu dengan Nabi? Raja Habasyah itu Ethiopia sekarang, bernama Najasyi. Najasyi beriman dengan Nabi, bahkan sebab adanya solat gaib itu ketika Najasyi meninggal. Sampai berita kepada Nabi, maka Nabi melaksanakan solat gaib. Itu akibat meninggalnya Najasyi, Raja Habasyah yang meninggal dalam keadaan Islam, tapi tak bertemu dengan Nabi, tak disebut dengan sahabat. Siapa lagi yang berhidup zamannya sama dengan Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi? Yaitu seorang saleh dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup pada zaman Nabi, tapi ketika dia sampai ke Makkah, Nabi sudah meninggal dunia. Maka dia tak disebut sahabat Nabi, tak bertemu dengan Nabi. Semua orang yang bertemu dengan Nabi pernah melihat wajah Nabi, nurun nubuwah, maka dia disebut dengan sahabat. Semua yang hadir pada Haji Wada, waktu Haji Wada Nabi menyampaikan khutbah di atas padang Arafah, di atas bukit Jabal Rahmah, di padang Arafah, tempat lokasi wukuf Nabi SAW. Semua sahabat yang menengok Nabi, menurut perkiraan lebih kurang 100.000 orang. Semua itu sahabat Nabi, karena menengok Nabi, bertemu dengan Nabi, walaupun tak pernah belajar dengan Nabi, melihat Nabi dari jauh pun dia disebut dengan sahabat Nabi. Datanglah seorang Arab Badui menemui Abu Sa'id Al-Khudri yang dianggapnya sebagai orang mulia karena bertemu, bersahabat, berteman dengan Nabi, bahkan belajar kepada Nabi SAW. Orang yang bertemu dengan Nabi, belajar dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, dipuji Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, mereka itu diridai Allah, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka, mereka diridai Allah, mereka pun ridha Allah sebagai Tuhannya. Kalau kita saja yang ridha kepada Allah. Tiap pagi kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Tapi apakah Allah ridha kita sebagai hambanya? Belum ada kepastian, status belum jelas. Tapi sahabat Nabi jelas. Siapa yang menyebut Allah dalam Al-Quran? Radhiyallahu anhum, mereka diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita sebut nama mereka, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Salat tarawih, apa kata Bilal? Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Awwal, Abu Bakr As-Siddiq. Ramai kita menyebut radhiyallahu an. Allah meridainya. Bukan kita memberi gelar. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran radhiyallahu anhum, mereka itu diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah sahabat yang diridai Allah ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Datang seorang Arab Badui, ausini,
berikan wasiat, sampaikan pesan kepadaku, hai Abu Sa'id Al-Khudri. Apa jawab Abu Sa'id? Sa'altani mimma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bertanya kepadaku, engkau meminta kepadaku, engkau minta wasiat kepadaku sama seperti aku dulu pernah meminta kepada Nabi min qablik, sebelum engkau. Jadi masalah minta pesan, minta wasiat ini termasuk sunnah Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri minta pesan kepada Nabi karena dia anggap Nabi ini sebagai orang yang mulia, agung, maka minta sampaikan, beri saya pesan. Setelah Nabi meninggal, hidup sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Datang orang Arab Badui minta pesan, hai Abu Sa'id Al-Khudri, beri pesan kepada saya. Kita pun begitu juga, ketemu dengan orang yang saleh, buya, kiai, apa pesan untuk saya? Pesan-pesan yang baik, maka dia sampaikan pesan sesuai dengan apa yang layak untuk kita. Pesan bahwa kita selama ini sudah melaksanakan ini, pesan-pesan baik, tapi pada momen tertentu saja. Pesan-pesan, mau pergi ke tanah suci, pesannya apa? Itu pun kadang pesannya tak pula kait mengait dengan ibadah kepada Allah. Pesannya apa? Tolong belikan saya tasbih yang batu wangi, batu sampan kayu dari sampan Nabi Nuh. Nah ini tak sesuai. Yang dimintakan di sini adalah pesan. Apa pesannya? Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, engkau meminta pesan kepadaku persis sama seperti aku dulu meminta pesan kepada Nabi Muhammad SAW min qablik, sebelum engkau. Maka aku pun akan sampaikan pesan ini kepadamu. Begitulah silsilah itu turun temurun sampailah pada zaman kita sekarang. Ditulislah hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hanbali, meninggal tahun 241 dalam kitabnya berjudul Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi kita kalau meriwayatkan hadis disebutkan HR Bukhari, berarti ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis yang kita sebut, kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa kata Nabi SAW? Pesan yang pernah diterima oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia sampaikan pula kepada si Arab Badui. Yang pertama, usika, 3 pesannya nih. Satu-satu kita kaji menjelang salat Isya. Pesan yang pertama, usika bitaqwallah. Aku pesankan, aku wasiatkan kepadamu bitaqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu yang pertama? Mengapa itu yang paling urgen, paling penting yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri sesuai dengan yang pernah dia terima dari Nabi SAW? Fa innahu, mengapa takwa? Mengapa tak dia suruh yang pertama salat? Mengapa tak dia suruh aku pesankan kepadamu segeralah engkau berangkat pergi haji? Karena haji itu amal yang agung. Tak dia katakan begitu. Dia katakan usika bitaqwallah, aku pesankan kepadamu bertakwa kepada Allah. Mengapa takwa pertama? Karena kata Abu Sa'id Al-Khudri yang diterima dari Nabi, fa innahu ra'su kulli syai'in, karena sesungguhnya takwa itu adalah ra'su, kepala, kulli syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu ini kepalanya adalah takwa. Ada orang kakinya pernah pergi berjihad, tangannya pernah bersedekah, badannya penuh luka karena banyaknya jihad fisabilillah. Kalau tak ada takwa, maka seperti badan yang utuh tapi tak ada kepala. Ada hati manusia tak berkepala? Tak ada. Maka keutuhan manusia itu baru dikatakan dia manusia yang sempurna kalau ada kepalanya. Apa kepala dari semua ajaran Islam? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Nabi, usika bitaqwallah, aku wasiatkan kepada engkau supaya bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai', karena kepala segala sesuatu itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada kepalanya, ada intinya, ada puncaknya, ada pusatnya. Betapa indahnya bukit, apa yang membuatnya indah? Puncaknya. Betapa indahnya gedung, apa yang membuat puncak? Bagian atasnya. Betapa terhormatnya suatu lembaga, apa yang membuat itu terhormat? Ketuanya, ada kepalanya di atas, ra'su. Tapi ketika seorang muslim rajin, santun, baik, sopan, ibadahnya banyak, tak ada takwa di dalam, sama seperti manusia yang tak berkepala. Oleh sebab itu yang pertama kali yang penting dalam diri ini adalah kepala. Di mana kepala? Mengapa diumpamakan sebagai kepala? Ra'su kulli syai', kepalanya segala sesuatu. Kepala tempat yang paling terhormat pada tubuh manusia. Tak ada yang berani menyentuh kepala kita kecuali orang-orang yang dekat dengan kita, yang mungkin tak akan kita marah. Itu yang berani menyentuh kepala kita. Kepala sebagai simbol kehormatan. Kalau ada orang yang tak bertakwa,
maka taklah mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kepala adalah simbol kemuliaan, maka disebutkan ra'su kulli syai', kepala segala sesuatu adalah takwa. Oleh sebab itu ketika kita ini semua berkumpul, apakah yang paling mulia orang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling mulia orang yang paling tinggi ilmunya? Apakah yang paling mulia yang paling banyak hartanya? Tak. Yang paling mulia di antara kita ketika berkumpul, kata Allah dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki paling mulia? Belum tentu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada orang Bani Tamim, ada orang Quraisy, ada orang Persia. Siapa yang paling mulia? Apakah karena Quraisy dia keturunan Nabi? Tidak, belum ada jaminan. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah atqakum, yang paling takwa. Makanya disebutkan dalam hadis ini, takwa adalah kepala segala sesuatu. Kenapa? Karena kepala simbol kemuliaan. Seseorang baru dianggap mulia kalau ada takwa pada dirinya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, naiklah seorang khatib khutbah Jumat, lalu dia ucapkan alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wal asri innal insana lafi khusri. Kemudian dia bacakan doa Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Setelah itu dia turun, maka batal khutbah hari itu. Kenapa? 5 sudah dia baca, ada satu dia lupa. Satu dia lupa mengucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Kepala dari khutbah itu adalah takwa. Tak ada takwanya dalam, maka batal khutbah Jumat. Bisa dibayangkan, 1 pekan sekali orang muslim laki-laki wajib mendengar wasiat takwa. Kalau ibadah harta ada wajib, ada sunat. Yang wajib namanya zakat, yang sunat namanya sedekah. Maka telinga ini pun wajib mendengar. Ada yang wajib, ada yang sunat. Apa yang wajib? Khutbah. Kalau sampai tak dia dengar khutbah 1 kali dalam sepekan, maka gugurlah kewajibannya sebagai seorang muslim. Tak lagi dia dapatkan kemuliaan. Yang wajib, yang sunat kita isi dengan pengajian. Termasuklah ini pengajian malam ini kita isi dengan mendapatkan wasiat takwa. Tapi orang muslim wajib mendengar wasiat takwa yang wajib sekali dia dengar dalam sepekan, yaitu khutbah Jumat. Tapi salahnya orang Islam yang wajib itu pula dia manfaat tidur. Di situ khutbah yang wajib, di situ setel tidur. Makin Jumat makin sedap tidur. Ini kesalahan orang Islam, perlu diluruskan. Oleh sebab itu kalau kita mau supaya kawan kita tu berkepala, kita bangun, kita senggol sikit, dia bangun, dia biar berkepala. Orang yang tidur hari Jumat tu tak berkepala, tengok, seperti putus kepala, tunduk semuanya. Oleh sebab itu, mengapa saya kalau khutbah tu suara keras sekali, supaya sudah kuat pun tak juga. Sedangkan kuat saja tak bangun, apalagi tak kuat. Oleh sebab itu khutbah Jumat wajib masuk ke telinga seorang muslim. Usikum wa nafsi bitaqwallah, kata si khatib, faqad fazal muttaqun. Paling tidak 1 hari ada didengarnya wasiat takwa masuk ke dalam telinga. Mengapa takwanya begitu penting? Sampai dikatakan dia rukun khutbah, sampai dikatakan dia ra'su kulli syai', kepala segala sesuatu adalah takwa. Mengapa takwa begitu penting? Mengapa tak diletakkan salat pertama? Mengapa tak diletakkan puasa pertama? Mengapa tak diletakkan haji pertama? Kalau orang Islam meyakini, menekuni, merenungkan, nampaklah bahawa salat, puasa, haji, umrah itu hanya jalan menuju apa? Menuju takwa. Oleh sebab itu disebutkan kepala segala sesuatu adalah takwa. Kenapa? Takwa itu tujuannya. Lalu untuk mencapai tujuan takwa itu orang disuruh solat, disuruh puasa, disuruh haji, disuruh umrah. Tujuannya apa? Takwa. Nabi tak sebutkan jalannya. Aku wasiatkan engkau salat, tak. Aku wasiatkan engkau haji, tak. Kenapa? Ini jalan menuju takwa. Orang mesti sampai kepada tujuan, tapi dia mesti lewat jalan. Jangan pula mengaku, mengapa tak salat? Tak perlu lagi salat, yang penting takwa. Tak, itu salah dibalik kajinya. Sampai waktu salat tak lagi, poin pejam mata saja, eling saja. Mengapa salat? Kata ustaz kemarin yang penting takwa. Ini ada rekaman MP3-nya. Tak, bukan itu maknanya. Bahawa kita disuruh melaksanakan ibadah, tujuannya takwa. Tapi takwa ini berproses, bukan takwa tanpa proses. Dalam Islam ada akidah, ada syariah.
Kita merasakan kehadiran Allah, tapi lewat proses. Apa prosesnya? Disuruh melaksanakan syariat. Oleh sebab itu orang yang tak melaksanakan syariat, sama seperti sampai pada tujuan tak berjalan, mustahil. Dalam Islam sudah dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, likullin sya'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sudah kami jadikan syariatnya. Apa itu? Salat, puasa, zakat, haji. Itu semua mendidik kepada takwa. Apa takwa itu? Saya tak ingin menjelaskan takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut definisi simpulan. Tidak. Apa takwa itu? Masuk tadi kita ke dalam masjid, kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Gatal kepala kita tak garu. Gatal sekali, kita garu sekali. Tak mau berturut 3 kali. Mengapa tak 3 kali? Tak ada melarang. Kalau takut sama ibu jauh di belakang. Mengapa tak kita garu 3 kali? Jawabannya, saat itu kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Begitu diangkat takbiratul ihram, menyala dia dalam kantong merah. Mengapa tak kita ambil, kita angkat, kita tengok siapa yang miss call? Siapa melarang kita? Tak ada melarang. Mengapa kita tak mau? Saat itu kita sedang bertakwa. Alasannya satu, saat itu kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, kita tundukkan ke tempat sujud. Tak mau kita mendongak, tengok ke samping, tengok, tak mau. Padahal leher kita sehat, mata kita sehat. Mengapa kita tak mau menengok ke kanan, ke atas, ke bawah? Kita tetap tunduk. Saat itu jawabannya satu, saat itu kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita disuruh salat, baik yang wajib maupun yang sunat. Itu jalan sarana menuju takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah takbiratul ihram sampai salam, yang disebut dengan salat aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, muftatahatun bitakbir dibuka dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim ditutup dengan salam. Dari mulai garis start bernama takbir ditutup dengan finish bernama salam, tak akan ada satupun orang mau membatalkannya. Kenapa? Jawabannya saat itu dia sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada yang berani, mungkin berkelit, berkilah, ada berani. Saya pernah salat bulan Ramadan, Allahu Akbar, di samping teman. Tiba-tiba dia ambil HP itu. Dia gini kan. Saya tergoda menengok karena di sebelah. Dia gini kan. Setelah salat kami bahas mengapa itu HP dimatikan. Dia bacakan hadis uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah 2 yang hitam dalam salat. HP saya hitam kata dia. Ini tak benar dasar pengambilannya. Jelas-jelas yang dimaksud Nabi dalam hadis itu bunuhlah 2 yang hitam dalam salat. Yang hitam itu ular dan kalajengking. Saat kita membunuh ular dan kalajengking tak perlu takut 3 gerakan. Jangan nanti ibu salat di rumah Allahu Akbar lewat kalajengking, sekali berhenti, sekali pukul sampai dia mati. Itu maknanya boleh membunuh dan salat kita tak batal. Karena hadisnya menyebut fis salah, meskipun dalam salat. Tapi gerakan di luar itu kita tak mau bergerak. Apa sebab? Satu saja alasannya, karena kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun hari Senin, hari Kamis puasa sunat. Mulai sahur, mulai kita bertasaharu, kata Nabi, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada berkah. Mulai sahur sampai tenggelam matahari maghrib. Dari mulai garis start sahur sampai finishnya maghrib. Saya yakin dan percaya bapak ibu tak ada yang mau. Berwuduk kita di masjid ni salat, masukkan air istinsyak dan berkumur-kumur, kumur-kumur dan istinsyak masukkan ke hidung. Jangankan setetes, 2 tetes, 5 teguk pun kita telan, tak akan ada yang tahu. Setelah itu kita kering-keringkan bibir, tak ada yang tahu. Mengapa kita tak mau telan itu kumur-kumur? Jawabannya satu, takwa. Saat itu kita sedang bertakwa kepada Allah. Kalau ada orang menelpon ibu saat itu, dia ajak membicarakan kabarnya istri si anu, kabarnya anak si anu, kabarnya ustaz itu begini-begini. Tak akan ada yang mau bicara. Tak akan ada, saya yakin. Ibu akan mengatakan, jangan bicara aib orang, kita sedang berpuasa. Jangan batalkan, kita sedang diawasi oleh Allah. Apa yang membuat begitu tegas? Takwa. Saat itu kita sedang merasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan telepon, jangan bicara aib.
Kalau mau habis maghrib kita lanjutkan. Disitulah letak masalahnya. Kita takwa, tapi takwanya terbatas. Kapan takwanya? Di dalam salat. Kapan takwanya? Waktu puasa. Yang diminta dari seorang muslim adalah usika bi taqwallah, aku pesankan engkau bertakwa kepada Allah, fa innahu ra'su kulli syai', karena takwa itulah kepala segala sesuatu. Kita berkepala tak hanya dalam salat. Dalam salat berkepala, di luar salat berkepala. Kita berkepala tak hanya dalam masjid berkepala, di luar masjid berkepala. Mengapa sekarang umat Islam banyak yang kacau balau? Karena dalam masjid saja dia berkepala, di kantor tak berkepala. Ditinggalkannya kepalanya di masjid. Nanti zuhur baru dapat kepala balik. Setelah itu balik ke kantor. Maghrib baru jumpa kepala. Betapa kita sesungguhnya berhadapan dengan orang-orang yang tak berkepala. Jadi jangan heran kalau kita masuk urusan kantor, mengurus itu, mengurus ini, nampak orang santai saja main game, santai saja main internet. Jangan heran, mengapa? Karena kita sedang berhadapan dengan orang yang tak berkepala. Di mana kepalanya? Dia tinggalkan di masjid. Oleh sebab itu, kepala segala sesuatu adalah takwa. Ketika orang pergi umrah, ini sekarang mulai booming ini umrah. Kenapa? Akibat dari pembatasan haji kuota yang begitu jauh. Orang kalau mau berangkat, khusus Pekanbaru mendaftar 2012, berangkat 2021. Jauh sekali. Entah duluan panggilan Nabi Ibrahim atau panggilan Israel, tak dapat dipastikan. Tapi niat saja pun jadilah, insyaAllah. Yang jadi masalah adalah dalam haji bukan main takwa, bukan main takutnya. Sengaja tak bersisir, kusut itu rambut. Padahal dulu waktu di Indonesia bukan main ini orang takutnya. Tapi ketika di tanah suci tak mau bersisir. Mengapa tak mau bersisir? Jawabannya satu, takwa. Takut gugur rambut, bayar dam, potong kambing. Jadi dua alasannya. Bisa jadi takwa, pelit pun bisa juga. Tapi kita husnuzan lah, karena takwa. Dia tak mau. Ketika sedang nampak binatang, bukan main dulu hobinya membunuh binatang, tapi di sana burung merpati, jinak, tak mau dia tangkap. Kenapa? Takwa. Dulu hobinya memotong pokok kayu. Waktu di tanah air memotong saja kerjanya. Sampai di tanah suci tak mau motong pokok kayu. Apa sebab? Takwa. Takwa itu putaran. Kalau dekat dengan Ka'bah, betul 7 kali putaran, tak terasa jauh. Tapi kalau sudah tawaf ifadah, naik ke atas lantai 3, jauhnya bukan main. 7 putaran terasa hilang tumit. Mengapa dia 7 putaran? Mengapa tak 3 saja? 3 putaran balik ke pondokan. Ditanya kawan, berapa tadi? 7. Siapa yang tahu? Mengapa kita begitu jujur di tanah suci? Takwa. Tapi sayangnya takwanya, kepalanya waktu di Masjidil Haram saja. Di masjid tempat kampung halaman tak lagi dibawa, ditinggalkan kepala. Makanya kata Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Nabi, usika bi taqwallah, aku pesankan kepada engkau bertakwa kepada Allah, fa innahu ra'su kulli syai', karena takwa itu adalah kepala segala sesuatu. Semua ibadah yang kita laksanakan itu menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh kita berandai-andai, berumpama-umpama, seandainya kita bertakwa seperti takwa kita dalam salat, seperti takwa kita dalam puasa, seperti takwa kita dalam haji dan umrah, kira-kira apa yang terjadi? Bubar KPK. Tak ada lagi. Habis semua. Kenapa begitu? Karena ketakwaan yang sempurna. Tapi yang menjadi masalah, ketakwaan kita terbatas oleh tempat, oleh ruang, oleh waktu. 3 yang membatasi ketakwaan kita. Mana ketakwaan dibatasi tempat? Di masjid bertakwa, di luar masjid tak bertakwa. Di tanah haram bertakwa, di luar tanah haram tak bertakwa. Di tempat lokasi wukuf Arafah bertakwa, di luar Arafah tak bertakwa. Tempat dibatasi oleh waktu. Kapan waktu? Waktu Ramadan bertakwa, di luar Ramadan tak bertakwa. Padahal Tuhan di bulan Ramadan, Tuhan juga di bulan Syawal. Tak lain yang kita sembah di bulan Ramadan dengan di bulan Syawal. Waktu, tempat, waktu, situasi, kondisi kita buat takwa itu sifatnya kondisional.
Padahal kita disebut Allah Ta'ala, kita mesti bertakwa dari mulai membuka mata sampai menutup mata, dari mulai di tempat yang baik sampai yang tak baik. Mengapa mau masuk kamar mandi, tempat najis, tempat kotoran, kita tetap menyebut nama Allah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa maknanya? Supaya di dalam tempat yang najis sekalipun kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama sufi tasawuf punya murid 40 orang. Tapi ada satu murid yang memiliki kelebihan yang tak disayang. Lalu murid yang lain merasa cemburu. Mengapa guru saya ni sayangnya pada yang satu ni saja? Apa sebab? Tapi guru ni tahu. Dia tengok ini murid ni mengucilkan yang satu. Maka dia katakan, kalau kamu tahu, ingin tahu kenapa saya sayang pada yang ini, tak sama macam kalian yang lain, besok masing-masing semua bawa seekor unggas burung, bawa satu ekor unggas, bawa satu bilah pisau, masing-masing bawa. Besoknya ke-40-nya membawa semua. Lalu dia katakan, kamu cari tempat yang tak ditengok, siapapun tak menengok. Setelah itu kamu sembelihlah burung yang kalian bawa dengan pisau masing-masing. Setelah itu tak berapa lama masing-masing semuanya datang membawa unggas dengan kepala terputus. Satu tadi membawa, tak dia potong, hidup, unggasnya hidup. Kenapa tak kamu potong? Yang lain potong. Apa jawabnya? Pergi saya ke bukit, pergi saya ke gua, pergi saya ke pantai, pergi saya ke hutan. Dimanapun saya berada, saya merasa ada yang melihat. Siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 39 tadi asal tengoknya tak ada, potong langsung. Oleh sebab itu, ketakwaan kepada Allah adalah takwa yang tak terikat waktu, tak terikat tempat, tak terikat situasi dan kondisi. Dimanapun kita berada, merasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ni waktu sedang susah, ingat kepada Allah. Waktu agak, jangankan senang sikit saja mulai lupa, hilang kepala kita. Oleh sebab itu mari kita dengan pesan yang pertama ni memahami takwa sebagai fa innahu ra'su kulli syai'. Sesungguhnya takwa itu adalah kepala segala sesuatu. Yang kedua, apa pesannya? Tadi kita janjikan pesannya 3. Yang kedua, kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada si Arab Badui sesuai pesan Nabi SAW, alaika bil jihad, hendaklah engkau berjihad. Kalau takwa, karena takwa itu kepala segala sesuatu. Kalau jihad, apa alasan jihad? Fa innahu rahbaniyatul Islam. Karena sesungguhnya jihad itu adalah rahbaniyatul Islam. Makna rahbaniyah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kependetaan Islam. Apa makna kependetaan Islam? Dalam Islam tak ada istilah pendeta. Dalam istilah agama Hindu ada bikku. Dalam agama Buddha ada biksu. Dalam agama Kristen Katolik ada pendeta. Mereka menyebut orang-orang ini holy men, manusia suci. Mereka disebut juga sebagai istilah servant of God, pelayan Tuhan. Ini orang-orang seperti ini dianggap orang paling mulia, tingkatan nomor 1 di atas rata-rata. Tak ada lebih tinggi daripada itu. Dialah nomor 1 di atas. Makanya dalam agama Islam tak ada kewajiban menyampaikan agama semuanya sama. Tak ada perbedaan antara yang alim dan yang tak alim. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Tak mengajak ke jalan mazhab, tak mengajak ke jalan golongan, tak mengajak ke jalan aliran. Orang diajak menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hal pengetahuan tak sama. Kita mesti tanya kepada orang yang alim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak punya pengetahuan. Dalam agama lain ada kependetaan. Kalau dibuat dalam bentuk kerucut piramid terbalik, yang paling tinggi puncak dalam agama lain itu adalah pendeta. Dalam agama Kristen Katolik pastor, itu yang paling tinggi. Dalam agama Hindu ada bikku. Dalam agama Buddha ada biksu. Ini orang-orang yang dianggap manusia suci, yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Dalam agama Islam tak ada. Lalu bagaimana supaya sampai ke tingkat itu? Apa yang paling tinggi? Maka kata Nabi SAW sesuai pesan yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, alaika bil jihad, hendaklah engkau berjihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam,
Karena kependetaan dalam Islam tak ada, lalu diwakilkan dalam jihad. Mengapa jihad bisa mewakili kependetaan dalam Islam? Kenapa tak disebut salat? Mengapa tak disebut puasa? Mengapa jihad yang mampu mewakili puncak ini? Karena ibadah ini terbagi tiga. Satu, ibadah harta. Ibadah harta. Apa ibadah harta itu? Puasa. Ibadah harta itu zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini semua berkaitan dengan harta. Ada ibadah itu badan. Apa itu ibadah? Ibadah badan. Puasa, salat, zikir, membaca Quran. Ini semua perbuatan badan. Ada yang digerakkan. Dari mulai lidah, suara, keringat. Ada yang digerakkan. Makharijul huruf. Ini semua badan. Tapi kalau sudah jihad, dia tidak hanya badan dan tidak hanya harta. Dua-duanya ada. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta dan badan, dengan nyawanya dia berikan. Oh, haji juga sama, umrah juga sama. Ketika orang melaksanakan umrah, dia keluarkan ongkos ke tanah suci 18-19 juta, bahkan lebih. Badannya juga ikut berkeringat ketika tawaf dan sa'i. Mengapa itu tak disebutkan dalam pesan ini? Memang betul, tapi dia dikalahkan oleh jihad, karena jihad taruhannya nyawa. Kalau umrah, orang boleh jadi, apalagi zaman sekarang, dia tetap hidup. Kecuali ajalnya sampai di sana, dia tetap hidup. Tapi jihad, taruhannya adalah nyawa. Oleh sebab itu, puncak ibadah dalam Islam adalah jihad. Makanya kata Nabi SAW, sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri, alaika bil jihad, hendaklah engkau berjihad, fa innahu rahbaniyatul Islam. Karena sesungguhnya jihad itu adalah kependetaan dalam Islam. Tak ada kependetaan dalam Islam. Lalu apa penggantinya? Jihad dalam Islam. Dalam kependetaan, pendeta tak boleh menikah, pendeta tak boleh punya anak, pendeta tak boleh berusaha. Oleh sebab itu kalau kita tengok tradisi di Thailand, setiap pagi itu biksu itu datang membawa mangkok untuk meminta nasi, meminta lauk pauk. Kenapa? Pendeta tak boleh bekerja, pendeta tak boleh menikah, tak boleh punya anak. Kenapa? Karena dia sebagai pelayan Tuhan, 100% hidupnya untuk agama Tuhan. Dalam Islam tak ada. Dalam Islam justru Nabi marah ketika ada seorang sahabat mengatakan, tiga orang sahabat, satu mengatakan as-sum wala uftir, saya akan puasa seumur hidup, saya tak akan makan. Satu mengatakan aqum wala arqud, saya akan tidur, saya akan salat sepanjang malam, saya tak akan tidur. Yang satu mengatakan wala atazawajun nisa, saya akan menjauhi perempuan, karena dia anggap istri dan anak ini hanya menghalangi dia dengan Tuhan. Ketika mendengar itu Nabi marah, ana akhsyakum, aku lebih takut di antara kamu bertiga ini, aku paling takut kepada Allah. Wa atqakum, aku paling takwa kepada Allah. As-sumu wa uftir, aku berpuasa tapi aku juga ada makan. Aqumu wa arqud, aku melaksanakan qiyamul lail malam, tapi aku juga melaksanakan tidur, aku juga tidur. Wa atazawajun nisa, dan aku berkeluarga, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak ikut sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Ini kependetaan dalam Islam. Tak ada beda antara alim dengan yang tak alim dalam masalah ibadah, sama. Tapi ini dijadikan pengganti. Apa penggantinya? Jihad fisabilillah. Dapatkah kita berjihad saat ini? Jihad dipahami dengan perang berhadapan musuh, membawa tombak anak panah, tak dapat kita lakukan. Karena kalau mau jihad mesti pergi ke Palestina. Pergi pun kita ke Palestina belum tentu menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lakukan? Melakukan perbuatan yang sama seperti jihad. Dapat melakukan itu, jadilah. Apa dia yang sama seperti jihad? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan peralatan jihad, sama macam orang berjihad. Tak sanggup pergi jihad, kirimkan lewat rekening yang mampu menolong saudara-saudara Palestina. Kata Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang ikut menyumbang, menyiapkan untuk jihad, sama macam orang pergi jihad. Ini salah satu cara mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Datang seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, uktutibtu, nama saya tertulis dalam daftar orang pergi berjihad fisabilillah, tapi saya tak sanggup pergi jihad. Mengapa tak sanggup? Saya tak sanggup karena istri saya mau pergi haji, tak ada mahram. Kata Nabi, batalkan jihad, temani istrimu pergi menjadi mahram pergi haji. Apa maknanya? Mengurus keluarga pun sama seperti mendapat pahala jihad.
Oleh sebab itu kalau dititipkan Allah keluarga, istri solehah, anak-anak, jagalah itu. Sama seperti sahabat Nabi. Jangan karena ingin pergi berjihad lalu ditinggalkan anak dan istri tanpa diurus. Maka ini meninggalkan kewajiban untuk pergi pada kewajiban yang lain, tak terurus. Maka ini meninggalkan kewajiban di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi malam ini dari maghrib ke isya kita sedang berjihad. Apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Kita tadi berangkat dari rumah, itu mendapatkan pahala fi sabilillah sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Tapi jangan pula hadis ni bapak jadikan alasan tak pulang-pulang sampai malam. Kenapa tak pulang? Kata ustaz tadi sampai pulang, mak saya mau menumpuk pahala jihad. Kalau menuntut ilmu, kalau setelah keluar dari sini ke tempat lain tak dapat pahala jihad. Yang tak dapat pahala jihad di ruangan ini cuma satu, saya tak dapat pahala jihad. Karena yang disebut dalam hadis itu man kharaja, siapa yang keluar rumah fi talabil ilmi, menuntut ilmu. Saya tak keluar rumah menuntut ilmu, saya menyampaikan ilmu. Saya tak dapat pahala jihad. Oleh sebab itu orang menuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada mengajarkan ilmu menurut hadis ini. Tapi dalam hadis yang lain bisa jadi saya dapat lebih daripada bapak dan ibu. Intinya saya pakai hadis. Kalau sampai hadis ini ustaz ini tak fair, dia pakai yang menguntungkan dia saja. Kalau saya pakai hadis ini menguntungkan, kita pakai hadis pertengahan. Al-alim wal muta'allim fil ajri sawa. Yang mengajar dan yang belajar dapat pahala sama. Menyenangkan hati bapak dan hati kita semua. Yang ketiga, pesan Nabi yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, alaika bi dzikrillah wa tilawatil Quran. Hendaklah engkau senantiasa berzikir mengingat Allah, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Mengapa? Tadi disuruhnya bertakwa, alasannya karena takwa itu kepala segala sesuatu. Disuruhnya berjihad, alasannya karena jihad itu sebagai pengganti kependetaan dalam Islam. Sekarang disuruh berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran. Mengapa? Apa alasannya? Karena kata dia, fa innaha ruhuka fis sama, karena berzikir itu ruhmu di langit. Wa zikrun laka fil ardi, membaca Al-Quran itu zikirmu di bumi. Ketika orang berzikir mengingat Allah, itulah ruhnya berada di langit. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, itulah zikirnya berada di bumi. Nyawanya belum sampai ke langit karena nyawa masih berada di badan, tapi sudah sampai ke langit. Kenapa? Karena dia berzikir mengingat Allah. Mengapa zikir itu disebut ruhnya di langit? Karena dalam hadis lain Nabi mengatakan, idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Di mana itu? Di alam sama, alam yang tinggi, yang kita sebut dengan sama langit. Arti sama adalah keagungan, ketinggian. Idza dzakarani fi mala'in, kalau dia ingat aku dalam satu kelompok berjamaah, berzikir beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim. Aku ingat dia dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Kita ingat Allah bersama-sama, Allah pun mengingat kita bersama-sama di kelompok yang lebih baik. Di mana itu? Kelompok Allah bersama para malaikat. Ini dalil boleh zikir berjamaah. Kalau ada mengatakan tak boleh zikir beramai-ramai, zikir itu sendiri saja. Jelas-jelas disebutkan Nabi, idza dzakarani fi mala'in, kalau dia ingat aku beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in, aku ingat juga dia beramai-ramai. Di mana Allah berzikir beramai, menyebut mengingat kita? Fi mala'in, di tempat yang mulia bersama para malaikat. Apa kata Allah? Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka semua kalian komplain. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan membuat kerusakan, menumpahkan darah. Tapi lihat mereka sekarang berkumpul di rumahku, berzikir mengingat aku. Kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dibanggakan di depan camat saja bangga kita, senang. Ini dibanggakan kepada para malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaika bi dzikrillah, ingatlah Allah, wa bi tilawatil Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya itu fa innaha ruhuka fis sama, itulah ruhmu di langit, wa dzikruka fil ard, wa dzikrun laka fil ard, dan zikirmu di bumi. 3 pesan, mudah-mudahan menjadi pesan baik buat kita. Kita sampaikan pula kepada yang lain menjadi bekal. Yang pertama,
bertakwa kepada Allah, karena takwa itu kepala segala sesuatu. Yang kedua, berjihad, karena jihad itu mengganti kependetaan dalam Islam. Yang ketiga, berzikir dengan Allah sebagai ruh berada di langit, membaca Al-Quran sebagai zikir berada di bumi. Bapak dan Ibu hadirin dimuliakan Allah, masuk fardu Isya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi amal saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silap dan salah datang dari hamba Allah yang dhaif, yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam.